Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas prediksi soal USP, ujian satuan pendidikan mata pelajaran kimia. Karena sebentar lagi anak-anak kelas 3 akan melaksanakan USP. Oke, untuk soal yang pertama, di sini jumlah total atom yang terdapat pada senyawa aluminium sulfat Al2SO4 3 kali adalah A9, B12, C13, D15, E17. Jadi untuk menjawab soal ini, maka jumlah total atom dalam senyawa ini adalah Al2, maka Al2, kemudian S di sini 1, karena di luar ini adalah 3, maka 1 dikali dengan 3 sama dengan 3. Kemudian O di sini di dalam kurung 4, karena di luar ini ada 3, maka 4 kali 3 12. Jadi jumlah total atom dalam senyawa aluminium sulfat adalah 2 ditambah 3 ditambah 12 sama dengan 17. Jadi jawabannya adalah E, 17. Kemudian untuk soal yang kedua, unsur Fe memiliki 26 elektron, 26 proton, dan 30 neutron. Artinya nomor atom adalah jumlah elektron, sedangkan nomor massa adalah proton ditambah jumlah neutron. Di sini jumlah elektronnya adalah 26. Kemudian nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Proton di sini adalah 26, sedangkan neutronnya sama dengan 30. Jadi sama dengan 56. Jadi nomor atomnya adalah 26. Kalau kita lihat di sini, nomor atom 26 yang A dan B. Kemudian nomor massa 56. Di sini nomor massa atau massa atom 56 itu adalah B. Jadi jawabannya adalah B. Nomor atom 26, nomor massanya adalah 56. Lanjutkan untuk soal ketiga. Dalam 2 molekul asam sulfat H2SO4 terdapat maksudnya di sini berapa atom H, kemudian berapa atom S, dan berapa atom O-nya. Oke. Sekarang 2 molekul H2SO4. Nah, di sini atom H sama dengan 2 dikali 2, 4. Kemudian atom S di sini 1, karena ini ada koefisien 2, maka 1 kali 2, S sama dengan 2. Kemudian untuk atom O, di sini 4 atom O-nya, sedangkan di depan terdapat 2 koefisien, jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi O sama dengan 8. Oke, sekarang kita lihat jawaban yang sesuai dengan soal itu adalah H4, kemudian S2, ini H4, S2 yang ini, kemudian O sama dengan 8. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjutkan untuk soal keempat. Volume dari 8 gram gas SO3 dalam kurung
ARS sama dengan 32, ARO sama dengan 16 pada keadaan standar adalah, kita lihat volume dari 8 gram. Berarti di sini kita harus cari molnya dulu. Jadi mol sama dengan gram dibagi MR dari senyawa ini, SO3. Oke. Gram di sini adalah 8. Kemudian MrSO3 S32. Kemudian O3 berarti 3 dikali 16. 3 dikali 16 itu sama dengan 48. Jadi 48 ditambah 32 sama dengan 80. Jadi 8 per 80. Jadi MR dari SO3 adalah 80. 8 per 80 itu adalah 0,1. Jadi mol sama dengan 0,1. Kalau sudah ketemu mol, baru kita cari volumenya. Jadi volume sama dengan mol dikali 22,4. Jadi 0,1 dikali 22,4 sama dengan 2,24. Satuannya adalah liter. Jadi jawabannya adalah B, 2,24 liter. Kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Jumlah atom oksigen dalam senyawa kapur CaOH2 2 kali adalah, di sini jumlah atom oksigen. Nih, di dalam kurung ini oksigennya hanya 1, tapi ada tanda kurung, kemudian ada 2 di sini. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2, maka O sama dengan 2. Jadi jumlah atom oksigen dalam senyawa kapur di sini adalah 2. Selanjutnya nomor 6. Rumus empiris dari molekul glukosa C6H12O6 adalah, rumus empiris itu adalah rumus yang penyederhanaan dari rumus molekul ini. Jadi C6H12O6 apabila kita sederhanakan maka akan menjadi, ini semua kita bagi 6. Jadi C6 dibagi 6 maka 1, kemudian H12 dibagi 6 2, kemudian O6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi rumus empiris dari C6H12O6 adalah CH2O. Kita lihat di sini CH2O adalah yang A. Untuk soal nomor 7, pada 0,05 mol tembaga terkandung jumlah partikel sebanyak. Nah, di sini dari 0,05 mol, dari mol menuju ke jumlah partikel, berarti jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi 0,05 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 itu adalah 0,301 kali 10 pangkat 23. Nah,
0,301 kali 10 pangkat 23 itu sama saja dengan 3,01 kali 10 pangkat 22. Oke, di sini jawaban yang tepat adalah yang A. 3,01 kali 10 pangkat 22 partikel. Selanjutnya, untuk soal nomor 8, harga A, B, C, dan D agar reaksi di bawah ini setara adalah, nah ini reaksinya, Na ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2. Jadi kalau kita lihat Na sebelum terjadi reaksi 1, kemudian setelah terjadi reaksi 1, kemudian H sebelum terjadi reaksi 1, setelah terjadi reaksi ini 2, kemudian Cl sebelum terjadi reaksi 1, kemudian setelah terjadi reaksi 1. Jadi ini belum setara. Jadi kita setarakan dulu. Kita mulai dari H. H di sini 1, kemudian di sini adalah 2. Maka supaya sama-sama 2, kita tuliskan B kita ganti menjadi 2. Selanjutnya H ini sudah 2, kemudian Cl yang tadinya 1 karena sudah mendapat koefisien 2, maka Cl-nya berubah menjadi 2. Sedangkan di sini Cl-nya masih 1. Jadi supaya sama 2, maka di depan Na ini kita kali dengan 2. Jadi sekarang Cl-nya sudah berubah menjadi 2. Untuk Na, karena koefisiennya 2 di depan, maka Na-nya juga mengalami perubahan. Yang tadinya 1, maka sekarang Na-nya sudah menjadi 2. Sedangkan sebelum terjadi reaksi, Na ini 1. Jadi supaya sama dengan Na yang setelah terjadi reaksi, maka Na ini kita kali dengan 2. Nah, sekarang kita coba kita cek. Sekarang sebelum terjadi reaksi Na 2, kemudian H 2, Cl-nya 2. Setelah terjadi reaksi Na 2, Cl-nya 2 dan H-nya 2. Jadi sekarang persamaan reaksi ini sudah setara. Jadi harga A sama dengan 2, B sama dengan 2, C sama dengan 2, dan D sama dengan 1. Karena di sini tidak ada penambahan, jadi D tetap 1. Jadi kita lihat di sini yang sesuai dengan jawaban ini adalah yang A. 2, 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1. Nomor 9, setarakan reaksi berikut. N2 ditambah H2 menjadi NH3. Urutan koefisien yang benar adalah A1, 2, dan 3, B3, 2, dan 1, C1, 3, dan 2, D3, 1, dan 2, E2, 3, dan 1. Oke, kita lihat di sini N2 sebelum terjadi reaksi, kemudian setelah terjadi reaksi N-nya 1. Jadi supaya sama, maka yang setelah terjadi reaksi kita kalikan dengan 2. 2N sekarang sudah sama-sama 2. Nah, tetapi untuk atom H-nya sebelum terjadi reaksi 2, setelah terjadi reaksi sekarang sudah mengalami perubahan, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi H setelah terjadi reaksi adalah 6. Supaya sama, maka sebelum terjadi reaksi ini 2 dikali 3, jadi sama-sama 6. Jadi urutan koefisien yang benar adalah ini, karena tidak ada perubahan maka 1, kemudian H 3, dan setelah terjadi reaksi terjadi perubahan koefisien yaitu 2. Jadi
koefisien yang benar adalah 1, 3, 2. Kalau kita lihat di sini, yang sesuai adalah C, 1, 3, 2. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Jumlah semua atom yang terdapat dalam 3 molekul CONH2 dua kali adalah jumlah total atom dari 3 molekul CONH2 dua kali. Nih, boleh ditulis seperti ini. Jadi untuk atom C 1, karena di sini ada 3, maka 1 kali 3, 3. Kemudian O juga 3. Kemudian N di sini 1 karena di luar ada tanda kurung, yang di luar tanda kurung adalah 2, maka 1 kali 2 sama dengan 2, dikali dengan 3 sama dengan 6. Kemudian untuk atom H 2 dikali 2 sama dengan 4, ini hanya 4. Kemudian 4 ini dikali dengan 3, jadi sama dengan 12. Jadi kalau kita jumlahkan, kita totalkan, maka sama dengan 24 atom. Jadi jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya untuk nomor 11, jumlah atom nitrogen terbanyak terdapat dalam senyawa. Oke, di sini A KNO3, B FeNO3 3 kali, C CONH2 2 kali, CaNO2 2 kali, dan En2O5. Oke, kita lihat satu persatu. Untuk yang A KNO3, maka atom N-nya sama dengan 1. Kemudian yang B di sini untuk atom N-nya di sini 1 di dalam kurung. Karena di luar kurung ada 3, maka 1 kali 3, maka N-nya sama dengan 3. Untuk yang C ini ada tanda kurung juga, 1, di luarnya ada 2, maka 1 kali 2, maka N-nya sama dengan 2. Selanjutnya yang D ada tanda kurung, kemudian ini 1 kali 2, maka N-nya sama dengan 2. Untuk yang E jelas ini N-nya sama dengan 2. Jadi di sini jumlah nitrogen terbanyak adalah, kalau kita lihat, maka jawabannya adalah yang B. Oke. Untuk soal nomor 12, rumus empiris dari rumus molekul etana C2H6 adalah, rumus empiris itu adalah penyederhanaan. Jadi C2H6. Jadi penyederhanaan dari rumus C2H6 ini. Oke, kalau kita lihat di sini, maka semuanya akan kita bagi 2. Jadi kalau kita bagi 2, maka C2 dibagi 2 1, maka C. Kemudian H-nya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi rumus empiris dari C2H6 adalah CH3. Jadi jawaban di sini yang tepat adalah D. Kita lanjutkan dengan soal nomor 13. Diketahui persamaan reaksi berikut. 2Al ditambah 6HCl membentuk 2AlCl3 ditambah 3H2. Reaksi dari reaksi di atas adalah, kita lihat persamaan reaksi ini. Pereaksi itu adalah atom-atom atau zat-zat sebelum tanda panah itu adalah pereaksi, sedangkan zat-zat setelah tanda panah itu adalah hasil reaksi. Jadi pereaksi adalah Al dan HCl. Jadi 2Al ditambah 6HCl. Kalau kita lihat jawaban yang tepat adalah yang A, 2Al dan 6HCl. Soal nomor 14, AC3H8 ditambah BO2 menghasilkan CCO2 ditambah DH2O.
harga A, B, C, dan D agar reaksi di atas setara adalah. Oke, di sini kita akan menyetarakan persamaan reaksi ini. Kita lihat C3 supaya sama-sama 3, maka setelah terjadi reaksi kita kali dengan 3. Jadi C-nya sekarang sudah menjadi 3, sama seperti ini. Kita lanjut dengan H. H ini sebelum terjadi reaksi 8, sedangkan setelah terjadi reaksi di sini masih 2. Supaya sama-sama 8, maka 2 ini kita kali dengan 4. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Sekarang hanya sudah 8. Nah, tinggal kita menyetarakan untuk atom O-nya. Kita hitung dulu yang setelah terjadi reaksi. Ini O2, 2 kali 3, 6 O-nya. Sedangkan ini 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi setelah terjadi reaksi, O-nya adalah 10. Supaya sama-sama 10, maka 2 ini dikali dengan 5. Jadi B ini kita ganti menjadi 5. Jadi untuk harga A, karena ini tidak ada perubahan, maka A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya sama dengan 5. Kemudian C sama dengan 3. Dan D sama dengan 4. Jadi jawaban yang tepat itu adalah pada E, 1, 5, 3, dan 4. Untuk soal nomor 15, sejumlah 15 liter gas amonia direaksikan dengan oksigen membentuk gas nitrogen monoksida dan uap air menurut reaksi berikut. Nah, ini reaksinya. Jadi pertanyaannya, volume gas NO yang terbentuk adalah. Jadi kalau kita lihat masing-masing koefisien, jadi NH3 itu 4, kemudian O2 5, NO 4, dan H2O 6. Jadi diketahui di sini adalah 15 liter gas amonia. Di sini gas amonianya adalah NH3. Jadi NH3 sama dengan 15 liter. Kemudian ditanya itu adalah volume gas NO. Volume NO. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka volume NO sama dengan, kita lihat yang ditanya di sini adalah gas amonia. Nih, gas amonia atau NH3 koefisiennya adalah 4. Maka yang ditanya kita buat sebagai pembanding 4. Kemudian volume gas NO di sini koefisiennya juga 4, maka kita sebut kita taruh koefisiennya di atas. Jadi 4/4 diketahui di sini adalah 15 liter. Jadi dikali 15 liter. Maka 4/4 dikali 15 liter itu adalah 15 liter. 1 dikali 15 sama dengan 15 liter. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Untuk soal yang terakhir, nomor 16, asam yang merupakan asam bervalensi 2 menurut Arrhenius adalah, oke, kita lihat pembawa sifat asam itu adalah H+. Jadi di sini kalau kita lihat yang A HCl berarti H-nya sama dengan 1.
Kemudian yang B, HNO3 di sini hanya sama dengan 1 juga, bervalensi 1. Kemudian yang C, kalau kita lihat di sini H2SO4, maka hanya adalah 2. Kemudian yang D, H3PO3, maka di sini asam yang bervalensi 3. Kemudian yang E, CH3COOH, ini adalah hanya sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat, maka asam yang merupakan asam bervalensi 2 menurut Arrhenius adalah yang C, H2SO4, karena di sini kalau diuraikan maka akan terbentuk menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Jadi ini yang merupakan asam yang bervalensi 2. Demikianlah pembahasan prediksi soal-soal USP Kimia. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menjalankan USP Kimia. Semoga kalian semua berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.